Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Mustafa alaihi wa wasilana Rabbir lana ma ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنتاني وثم إلى روح هادي صف النظام ثم إلى روح كيهجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ هاجي فتح الرحمن بن هاجي أحمد سرح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي سوي بن هجي بواسن ثم إلى روح هجي مرتع بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متس بن هجي سوي ثم إلى روح هجي متم بن هجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, Bapak Zainuddin, Bapak Asmari, Bapak Haji Ahmad Ahyar, Bapak Haji Abdul Aziz, Imam Salat Subuh kita, Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Syuhada, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Agus Salim, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Yusmerli Herlan, Bapak Kelly dan tukang beduk kita, Bapak Hasan Sabu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mohon maaf tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat-nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di hari ke-26 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 3 hari atau 4 hari ke depan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita, tarawih kita, sholat malam kita, tadarus kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersih, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmatnya, serta mendapatkan predikat itqun minannar, serta pula mendapatkan predikat takwa, sebagaimana tujuan terakhir daripada bulan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Label bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau seseorang telah diberikan label oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, maka sesuai dengan ayat Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka dia akan mendapatkan dua, satu ampunan Allah, yang kedua surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad pada maqalah yang ke-24. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Al-maqalatu ar-rabi'atu wal 'ishrun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataaya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajah
Wa aslu jami'il fitani man'ul ushri wa zakah li'annal ushra khasun bizuru'i was simar waz zakata syamilatun lidzalika wa li zakatin naqdi wal an'ami wa li zakatil badan ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada makalah yang ke-24 dari kitab Nasaihul Ibad bab 2 ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Sumber dari segala kesalahan adalah cintanya seseorang kepada dunia. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau orang udah cinta kepada dunia, lebih sangat mencintai dunia, maka yang terjadi adalah banyak timbul malapetaka, kesalahan-kesalahan. Saudara kita yang di Gaza, yang hari ini menderita, kenapa dia menderita? Karena ada orang yang hubbud dunia, mau merebut kekuasaan orang. Begitu juga kenapa ada korupsi di mana-mana, dan bukan di Indonesia saja, karena hubbud dunia. Kenapa motor di masjid aja bisa hilang? Karena hubbud dunia. Kenapa cuma sendal walaupun jelek bisa hilang? Hubbud dunia. Cintanya kepada dunia. Padahal Allah sudah bilang dalam beberapa ayat Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun walaib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini cuma sendah gurau dan permainan saja. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu dah yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau kalian mengetahui. Kita udah tahu bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Benar nggak? Tahu. Tapi mempraktekkan bahwa dunia ini sementara ini susahnya minta ampun, sangat susah. Lagi yang ngomong susah gitu, masih cinta sama dunia, walaupun udah tahu sementara ini hidup di dunia, ya sementara di dunia, kita bakal hidup di akhirat. Hadisnya udah tahu, dunia mazratul akhirah, dunia itu tempat nanam, akhirat metik. Udah tahu, tapi tetap kita cinta dunia. Kenapa? Kita punya nafsu. Punya nafsu. Di samping nafsu kita punya apa? Di samping kiri kita bisikan iblis, bisikan setan luar biasa. Belum lagi setan berkepala hitam. Ya, itu bisikannya luar biasa. Sehingga apa? Kita masih tetap cinta dunia, walaupun sebenarnya juga kita cinta akhirat. Itu. Coba deh. Kemarin kita lagi kegiatan malam 25, tuh ada door prize dari Haji Hussein, dari DKM, dari donatur. Ada nggak terbersit dalam hati kita ketika itu pokok dikocok, diambil? Mudah-mudahan yang dapat saudara saya yang di samping, mudah-mudahan sana yang dapat, mudah-mudahan sana yang dapat. Ada nggak yang begitu? Agak ada. Mudah-mudahan ketika diambil itu nomor saya yang keluar, ya nggak? Padahal di rumah minyak ada nggak? Ada. Sarung di rumah ada nggak? Banyak. Tapi tetap kita masih ingin. Kenapa? Dunia. Masih dunia kita. Kalau Bang Hasan maka enggak dia. Dia nggak ngarepin yang ada di sini, nggak ngarepin. Ya, dia ngarepin khusus gitu. Saya kemarin dapat kartu, begitu ada Pak Haji Badingo agak dapat, saya kasih. Wah yakin, saya nggak cinta dunia, cinta dunia. Gitu. Kenapa? Karena saya yakin saya dapat khusus. Walaupun saya nggak dapat, pasti saya dapat, gitu aja. Kenapa? Pengalaman tahun dahulu.
Ya, pengalaman tahun lalu dikasih apa namanya kupon, kagak pernah dapat, nggak pernah beruntung. Tapi saya tenang aja, pasti disediain. Begitu selesai, udah saya jalan dikasih karung, bener nggak? Yang maju sini udah ketahuan gitu. Makanya tahun depan nggak usah kasih saya ini kupon, ya, nggak usah. Kenapa? Udah yang khusus saja. Itulah kita masih ngarepin, padahal di rumah banyak, sarung kita banyak. Di rumah, Masya Allah, orang ngasih hadiah sarung luar biasa. Sampai ada 10 mau pakai kayak mana bingung. Yang udah dibuka ada 10, yang masih baru ada 10. Mau dibagi, sayang, warnanya cakep, kemudian halus lagi. Masya Allah, itu kita tuh. Padahal ketika itu ada di rumah kita, nggak ada gunanya. Sampai kita mati itu sarung masih ada kan, ya. Masya Allah, itulah kita cinta sama dunia, ya, cinta sama dunia. Kita belum bisa sungguh-sungguh mencintai akhirat, ya. Belum cinta sungguh-sungguh mencintai akhirat. Makanya di sini disebutkan mazada anil hajah. Orang yang cinta dunia itu adalah orang yang pengen melebihi sesuatu dari hajatnya. Sarung butuhnya berapa? Satu. Tapi kita punya 20. Butuhnya satu. Kita punya motor, ada berapa? Butuhnya misalnya satu. Kita butuh yang banyak. Gitu. Itulah kita. Pengen lebih-lebih. Masih cinta kepada dunia. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, generasi yang paling baik itu generasi Nabi Muhammad SAW. Kenapa generasi Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad luar biasa mendidik sahabat-sahabatnya, sampai-sampai sahabatnya nggak begitu ame dunia. Dunia bagi mereka itu bangkai, sehingga apa? Mesti dibuang. Sampai-sampai ada karakter yang diciptakan, ada karakter sahabat yang luar biasa. Ada seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Dia ini bangsawan Persia. Hijrah ke Madinah ingin masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam agama Islam. Dekat sama Nabi, sampai-sampai dia dianggap sebagai ahli bait, sebagai keluarganya Nabi. Suatu ketika dia melihat, wah, lagi jalan ada perempuan cakep. Tertarik dia, tapi dia nggak tahu adat istiadat Madinah tuh kayak gimana. Adat istiadatnya nggak tahu, maka dia cari saudara yang dipersatukan dengan Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Darda. Datang ke rumah Abu Darda, wahai saudaraku, aku menyukai seorang wanita bernama Fulanah bin Fulan, anak seorang sahabat Nabi. Aku nggak tahu adat istiadat bagi di sini. Aku kepengen melamar perempuan itu. Karena itu aku minta tolong sama kamu, bantu saya ngelamarin. Karena saya nggak tahu adat istiadatnya kayak gimana. Kata Abu Darda, alhamdulillah, saya bantu. Kapan mau datang? Hari sekian, jam sekian, kita berangkat. Ya. Baik kalau gitu. Saya akan persiapkan segala sesuatunya. Saya akan siapkan mahar. Saya akan siapkan bawaan-bawaan semuanya. Sudah disiapkan sama Salman Al-Farisi. Ya, hitung-hitungan kalau orang lamar orang Arab itu mahal katanya. Orang Arab mahal. Anggaplah udah bawa duit 1 miliar. Untuk lamar. Udah siap bawaannya tuh. Semua pakaian-pakaian yang mewah dibawa. Begitu pas hari H, datang tuh Abu Darda bersama Salman Al-Farisi ke rumah Fulana binti Fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, oh, Abu Darda. Ya, masuk. Pas masuk, ada gerangan apa? Sahabat Nabi datang kemari. Abu Darda bilang bahwa kawan saya Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang utama, menyukai anak tuan yang bernama Fulanah bin Fulan. Karena itu kami kemari
bermaksud melamar anak tuan, putri tuan tersebut. Karena senang rasanya kalau seandainya lamaran ini diterima. Orang tuanya begitu anaknya dilamar, senangnya minta ampun. Karena yang ngelamar orang kaya. Udah gitu sahabat Nabi, orang soleh. Gitu. Kata orang tuanya, kami senang dengan lamaran ini. Tapi kami harus nanya dulu kepada putri kami. Begitu selesai bicara, ibunya ke belakang, tanya anaknya. Ternyata tuh anak nguping dan juga ngeliat dari balik tirai yang datang siapa. Gitu. Dan maksudnya apa udah tahu, karena nguping. Ditanya, wahai anakku, di luar di sana ada dua pemuda, Abu Darda dan Salman Al Farisi. Abu Darda melamar engkau untuk Salman Al Farisi. Kemudian kata anaknya, saya tidak menerima lamaran. Saya tidak menerima lamaran Salman Al Farisi. Tapi kalau Abu Darda yang ngelamar saya terima. Jadi dia nggak terima lamaran Salman Al Farisi. Tapi kalau Abu Darda yang ngelamar, dia terima. Oh, ya udah, sampai ini. Wahai para sahabat Nabi, saya sudah dapat jawaban dari putri kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak kami menolak lamaran Abu Darda untuk Salman Al Farisi. Tetapi anak saya akan mengiyakan seandainya Abu Darda punya maksud yang sama dengan Salman Al Farisi. Maksud gimana? Kalau Abu Darda ngelamar untuk dirinya sendiri. Jadi tuh perempuan sukanya sama yang bukan sama yang ngelamar, sukanya sama yang bantu ngelamarin. Yang nyomblangin sukanya. Coba kalau kita seperti itu, gimana? Waduh, pagar makan tanaman ini namanya. Ya, pagar makan tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, Salman Al Farisi? Dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, mahar semua bawaan-bawaan ini saya serahkan kepada engkau Abu Darda, dan lamarlah anak orang tersebut, saya jadi saksinya. Ada yang begitu di sini? Enggak ada. Itu taman makan, pagar makan tanaman begitu. Itu kualitas sahabat luar biasa. Yang kenapa? Dunia itu kecil bagi mereka, tapi kita masih dunia besar luar biasa. Belum bisa kita kayak gitu. Ya. Ada lagi sahabat. Kalau ada orang sahabat, satu model sahabat di zaman Nabi Muhammad ada di sini karakternya. Ya. Begitu saya ngomong, terus saya pengen bikin kanopi, harganya 80 juta. Kata Nabi Muhammad SAW, man banal masjid fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa saja yang mendirikan masjid di dunia, Allah akan buatkan rumahnya di surga. Saya pengen bikin kanopi, siapa yang bisa bantu? Nggak perlu nunggu berhari-hari, nggak perlu nunggu berminggu-minggu, nggak perlu berbulan-bulan. Saya yang bangun, saya yang tanggung jawab. Kenapa? 80 juta, duit saya miliaran. Tapi nggak ada kayak gitu di sana. Di sini, kenapa? Belum. Kita masih cinta dunia. Tapi di zaman sahabat, ada seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Begitu hijrah ke Madinah dalam keadaan paceklik, air susah, yang ada cuman ada sumur orang Yahudi. Kemudian dikeluhkan, ya Rasulullah, ini masyarakat muslim susah ini minta ampun nyari air. Yang punya cuman Yahudi. Kalau kita beli mahal tiap hari. Lalu Rasulullah bilang, siapa saja yang membebaskan sumur orang Yahudi, lalu sumur itu diserahkan untuk kepentingan umat Islam Madinah ini,
maka Allah menjanjikan surga untuknya. Gak pikir panjang. Udah habis ngomong itu, Utsman bin Affan datang aja ke rumah Yahudi itu. Yahudi, sumur lu gue beli 5 miliar. Kata Yahudi, oh nggak bisa. Ini penghasilan saya. Di sini cuma sumur saya doang yang bisa menghasilkan air. Tiap hari saya bisa menghasilkan uang. Saya tidak mau jual. Tapi Utsman bin Affan cerdik. Saya beli separuh aja. Harganya tetap 5 miliar. Hari ini sumur buat kamu. Besok sumurnya buat saya. Besoknya lagi sumur buat kamu. Besok lagi sumur buat saya. Selang-seling. Kamu masih bisa menjual. Dapat harga 5 miliar. Kemudian masih dapat juga harian. Oh iya benar. Ya udah kalau gitu saya jual separuh. Ya. Jadi hari Senin milik kamu. Hari Selasa milik saya kata Utsman. Hari Rabu milik kamu. Hari Kamis milik saya. Hari Jumat milik kamu. Ganti-gantian. Oke, deal, bayar. Tibalah hari Senin. Ya, tibalah hari Selasa. Begitu hari Selasa giliran Utsman, dia bilang, wahai masyarakat Madinah, ini sumur sudah saya beli separuh. Ambil airnya untuk persediaan 2 hari. Ambil airnya untuk persediaan 2 hari. Sehingga hari Rabu kamu nggak perlu ngambil air lagi. Siap. Diisi semuanya tuh. Tempayannya, kendinya, airnya. Buat keperluan 2 hari. Selesai. Hari Rabu, orang Yahudi nunggu di pinggir sumur. Nunggu orang-orang yang mau beli. Kagak ada yang datang. Kenapa? Karena kendi-kendi air, tempat-tempat air orang Muslim Madinah sudah terpenuhi di hari Rabu. Tiba hari Kamis, air udah pada habis di rumah. Nah Utsman bilang lagi, ambil air untuk persediaan hari ini dan hari Jumat. Diambil lagi. Begitu hari Jumat, giliran orang Yahudi, kagak ada yang beli. Akhirnya apa? Utsman, kacau nih begini. Kagak ada yang mau beli giliran saya. Saya jual lagi dah nih sumur separuhnya dengan harga yang sama. Siap? Bayar lagi 5 miliar. Setelah itu Utsman berkata, hai orang Muslim, ini sumur sudah jadi milik saya. Sekarang saya serahkan, saya sedekahkan, saya infakkan untuk kaum muslimin, bebas ngambil air kapan aja. Sekarang di samping sumur-sumur itu tertanam pohon-pohon kurma yang dikelola oleh Departemen Pertanian Arab Saudi. Kurmanya dijual, ada yang disedekahkan, duitnya dikelola oleh departemen di Arab Saudi. Hari ini orang yang tadi nyumbang di tahun 14 berapa tuh? 14 abad yang lalu, duitnya masih ada sekarang. Masih berguna, luar biasa. Ya. Itu orang-orang kayak Utsman di sini ada nggak? Ada. Makanya kualitas kita, walaupun kita nyumbang banyak, kita masih hubud dunia. Cinta sama dunia luar biasa. Kalau kita sudah mematikan kesukaan kita sama dunia, fokus sama akhirat, maka hidup kita akan tenang. Kenapa hidup kita masih tidak tenang? Karena masih hubud dunia, mikirin orang. Orang punya mobil, kita pikirin. Orang punya motor, kita pikirin. Orang punya baju baru, kita pikirin. Urusannya kita apa? Sampai-sampai binatang aja kita pikirin. Kemarin saya lihat status Ustaz Ali, sampai saya ketawa gitu. Ketawa. Apa statusnya? Di situ ceritakan, orang nanya, ada monyet ngelihat air pengen bisa berenang, ngelihat burung pengen bisa terbang. Lalu orang itu nanya, yang bego siapa? Kata langsung, yang bego mah monyet, masa mikirin ini. Kemudian orang yang nanya itu, yang bego itu bukan monyet tapi lo. Kenapa? Lo monyet lo pikirin. Ya, lo monyet lo pikirin, biarin aja dia mau berenang bisa berenang kayak, ngapa mikirin monyet gitu. Sampai saya ketawa, ya bener juga. Kenapa? Kita masih mikirin yang begitu-begitu. Buat apa mikirin? Kalau kita terbebas dari itu, maka kita bisa terbebas dari hubud dunia. Dan itu susahnya minta ampun. Karena itu kita perlu belajar sedikit demi sedikit agar kita tidak terjebak dalam kehidupan dunia. Karena dunia kita sifatnya
sementara, tidak abadi, tidak kekal. Lebih baik kita makan dengan telur tapi ada telurnya daripada kita makan dengan kambing cuma terbayang doang. Ya nggak? Yang real aja. Akhirat itu real, dunia itu tidak real. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit belajar untuk tidak terlalu mencintai dunia, karena dunia sifatnya sementara. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zaidna bil ilmi. Amin. Wa qina bil taqwa wa zamina bil afiyah. Allahumma hasin akibatana bi umuri kulliha. Ajirna min hizbi dunya wa zabil akhirah. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yushabi'u fi ridha. Wa la tu'alina wa siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah